Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Raharjo, NPM 1840 102087, lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi saya di MK UU Undang-Undang Perikanan. Yang pertama, materi perancangan peraturan negara. Proses pembentukan undang-undang. Yang pertama, perencanaan. Kedua, penyusunan dan persiapan di pemerintahan, DPR, DPD. Yang ketiga, pembahasan DPR. Yang keempat, pengesahan. Yang kelima, pengundangan. Selanjutnya, perencanaan. Bab 4, perencanaan UU nomor 12 tahun 2011. Prolegnas, koordinasi penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah. DPR, badan legislatif. Pemerintahan, menteri yang bertanggung jawab pada per-UUan. Tata cara penyusunan PP nomor 61/2005. Persiapan. Pengajuan RUU dapat berasal dari pemerintahan, Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 tentang cara mempersiapkan RUU, RPU, RPP, Perpres. Dari DPR, Tatip DPR. Dari DPD, Tatip DPD. UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai persiapan di DPR dan DPD. Pembahasan di DPR. Semua RUU yang berasal dari beberapa lembaga pemrakarsa di sini akan melewati pembahasan yang sama melalui 2 tahap pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1. Yang A, rancangan usul prakarsa pemerintah. Yang B, rancangan usul prakarsa DPR. Kedua, pembicaraan tingkat 2. Yang pertama, rancangan usul prakarsa pemerintah. Yang kedua, rancangan usul prakarsa. Selanjutnya adalah materi hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS 1, yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber hayati di Laut Lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Negara kepulauan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, archipelagos, dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu yang pertama, negara tetangga, ASEAN, Australia. Kedua, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, Jepang. 3. Negara maritim berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut, Eropa Barat. Negara maritim besar yang mempunyai strategi militer, AS dan Uni Soviet. Selanjutnya, laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Teritorial SEA bab 2 pasal 2 sampai 32. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan, pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Selanjutnya, laut lepas. KHL 1982, pasal 86, pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai (coastal states) maupun negara tidak berpantai (landlocked states). Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas (freedom of the high seas), yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun
pulau buatan, dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional. Kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, peaceful purpose, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Pasal 88 sampai 89. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya, karena ada ikatan antara kapal dengan negara. Gwynling, dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan, flag of the convenience dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Mungkin itu saja materi rangkuman saya yang saya dapat sampaikan. Cuma itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.